bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hairudin SPD, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Tanah Laut. Pada modul 3.1, saya akan melakukan tugas mewawancarai 2 kepala sekolah untuk pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Wawancara yang pertama di sekolah saya sendiri, UPTD SD Negeri 8 Asam, dan wawancara yang kedua UPTD SD Negeri Bawah Layu. Selamat menyaksikan. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Pak Udin gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Mohon maaf mengganggu waktu Pian. Pada hari ini ulun datang ke sini ada yang sesuatu yang ulun bicarakan dengan Pian. Sekaligus kita wawancara Pak. Siap. Begini Pak, pada kegiatan ini saya sebagai calon guru penggerak di modul 3.1 saya ditugaskan mewawancarai beberapa kepala sekolah yang mana terkait praktik pengambilan keputusan. Boleh saya ajukan pertanyaan yang pertama Pak? Silakan. Pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak? Pak Udin, jadi kita sebagai kepala sekolah itu memang setiap jabatan yang kita emban itu pasti akan muncul permasalahan, dan itu yang harus kita sikapi dengan benar. Pertama, kita sebagai kepala sekolah dalam menghadapi suatu kasus, biasanya kita lihat secara seksama kasus yang sering muncul itu apa. Kemudian kasus yang sering muncul ini kita kelompokkan unsur-unsurnya itu apa saja yang sering muncul. Lalu itu yang menjadi bahasan diskusi baik itu sesama guru ataupun kepada pihak yang kita identifikasi bermasalah. Jadi disitulah kita nanti kita carikan solusi terbaik, bagaimana permasalahannya, kemudian jalan keluarnya seperti apa. Berarti intinya yang bermasalah ya yang dicari dulu ya Pak? Nah, kita cari permasalahannya, kemudian kita diskusikan kelompok, kemudian kalau sudah kita diskusikan bersama, tidak menutup kemungkinan yang bermasalah itu kita undang, karena kita akan mengadakan pendekatan yang lebih humanis sesama guru ataupun kepada murid. Lanjut Pak ya. Pertanyaan yang kedua, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama pada kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Nah, ini Pak Udin, ini kan kalau kita mendapatkan suatu masalah yang menurut kita itu sama-sama penting, maka ini solusi utamanya adalah kita diskusikan dulu. Kita diskusikan, kita bicarakan di tingkat kelompok, dan kepala sekolah itu pada akhirnya cuman sebagai pemutus kebijakan. Tapi ada kesepakatan di kelompok
dulu itu. Berarti intinya dibawa dalam musyawarah Dalam dulu ya? musyawarah, dibawa dalam musyawarah, lalu ada deal, ada kesepakatan bersama, lalu kita sebagai pemutus baru memimpin. Kira itu Pak. Lanjut ke pertanyaan ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak bisa lakukan selama ini? Jadi gini Pak Din, kita biasanya kalau ambil kebijakan di sekolah itu kita lihat dulu per orang atau per guru itu berdasarkan jobnya. Nah kalau jobnya sudah tahu kita, jadi kita akan mudah dengan menerapkan kebijakan kita karena sudah tahu jobnya, kemudian ada kasusnya, kemudian penyelesaian seperti apa. Jadi kita berorientasi pada job masing-masing dalam setiap mengambil keputusan. Itu akan ada dengan kebijakan-kebijakan yang kita buat. Berarti Pak, maksudnya guru-guru tuh sudah memegang tugas peran masing-masing ya? Ya betul. Kecuali ada permasalahan nanti dibawa ke dalam forum. Ya, kalau guru yang bersangkutan itu tidak bisa menyelesaikan dan perlu bantuan, perlu kesepakatan, maka dibawa dalam rembuk atau musyawarah dengan dewan. Lanjut ke pertanyaan keempat ya Pak. Oke, Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus di 5 etika Pak? yang paling efektif kita lakukan komunikasi, karena kalau sudah kita ada komunikasi, punya pemahaman yang sama, jadi setiap putusan itu tidak akan menimbulkan permasalahan yang baru, tapi yang ada adalah menyelesaikan permasalahan yang terjadi saat itu. Tapi secara garis besar ya, komunikasi yang utama dulu ya. Komunikasi yang efektif tadi, kita komunikasikan, kita tahu permasalahannya, kita bersamakan persepsinya, baru kita ambil keputusan. Coba lanjut ke pertanyaan kelima. Oke. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di 5 etika? Nah, begini Pak. Kita sadar bahwa setiap individu itu mempunyai latar belakang sendiri, mempunyai pemahaman sendiri, mempunyai kepentingan sendiri. Jadi apapun yang kita putuskan itu sebenarnya tidak akan memuaskan sepenuhnya kepada semua pihak. Tapi walaupun seperti itu, kita harus tetap memberikan keyakinan bahwa itulah keputusan yang terbaik dari kami. Nanti Pak, keputusan yang kita ambil itu kan harus siap dengan dampaknya ya? Iya betul. Karena setiap putusan itu pasti diiringi dengan dampak, baik itu positif di sisi lain, tapi nanti di sisi lain ada sisi negatifnya, itu pasti. Pro kontra itu pasti akan terjadi. Oke, lanjut ke pertanyaan ke-6 Pak. Oke. Apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus di 5 etika? Apakah nanti Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal yang untuk menyelesaikan kepada kasus tadi Pak? Tergantung Pak. Kalau masalah itu sifatnya urgent, darurat, memang dan berdampak gimana ya, kalau kita dilambatin nanti bertambah gak bagus. Memang saat itu harus kita putus apapun yang terjadi, tetapi tetap dengan komunikasi yang baik. Tapi kalau itu kasusnya tidak darurat, kita bikin jadwal, jadwal paling enggak pembinaan atau mengidentifikasi masalah, kemudian penyelesaiannya jangka panjangnya seperti apa. Tapi kalau darurat saat itu harus diselesaikan. Oke, tergantung kondisi kasusnya Tergantung ya. kondisi kasusnya. Oke, lanjut ke pertanyaan ke-7 Pak. Adakah seseorang atau faktor
yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus di Lima Etika? Nah, ini saya sebagai kepala sekolah itu punya pandangan seperti itu. Saya sebagai pemimpin bukan orang yang paling pintar ya, tapi dengan kehadiran saya dan kawan-kawan guru itu membuat saya bisa menjalankan satuan pendidikan. Jadi intinya saya akan dibantu oleh semua guru sesuai job masing-masing. Jadi diri saya sebelum memutus, saya panggil kawan-kawan yang terkait dengan masalah itu, yang membimbing siapa, saya panggil untuk membantu saya menyelesaikan. Nanti intinya kekompakan di Kekompakan, Iya. iya. Lanjut Pak, pertanyaan yang terakhir Pak. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak selama mengambil keputusan di Lima Etika? Nah, begini Bapak. Pertama, keputusan apapun yang kita putuskan itu tidak akan memuaskan semua pihak. Ada satu pihak merasa senang, merasa adil, nanti pihak lain ada yang merasa dirugikan. Nah, inilah yang harus kita bangun komunikasi yang baik supaya semuanya itu bisa menerima keputusan yang sudah disepakati oleh Dewan Guru, yang akhirnya nanti jadi keputusan sekolah. Jadi keputusan dulu pasti akan ada dampak. Itu yang kita terima. Tapi harus kita ambil keputusan yang kita ambil. Walaupun ada sisi lain yang belum bisa terima pada saat itu, tapi kita yakinkan insya Allah akan bisa menerima. Iya Pak, terima kasih atas waktunya. Saya semakin paham bagaimana saya menyerap pengalaman dari Bapak, sehingga nanti saya sebagai suatu saat menjadi pemimpin, saya akan bisa menerapkan apa yang Bapak sampaikan tadi, sehingga pengambilan keputusan di Lima Etika ini sangat bermanfaat bagi saya. Ya, sama-sama Pak Din. Jadi kami ini pertama sebagai kepala di sekolah ini sekaligus atas nama Pak Udin sebagai guru penggerak, kami juga berharap bahwa setelah Pak Udin selesai menjalani pendidikan calon guru penggerak ini, nanti sampean di sekolah ini sebagai motor, sebagai inovator dalam dunia pendidikan. Nah, sekolah kita akan berkembang lebih baik. Kira itu Pak Udin. Terima kasih Pak. Sama-sama Pak Udin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah, terima kasih Pak. Pada hari ini perkenalkan saya Pak ya, Hairudin sebagai calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Tanah Laut. Pada hari ini saya minta waktu untuk Bapak ya. Kegiatan ini Pak, pada di modul 3.1 kami calon guru penggerak mewawancarai beberapa kepala sekolah tentang kegiatan praktik pengambilan keputusan. Mereka saya mengajukan beberapa pertanyaan Pak. Sebelum itu Pak, saya minta Bapak memperkenalkan diri juga Pak. Ya. Terima kasih. Saya nama Misran, kepala sekolah SDN Gayung yang bertugas sejak 2019, jadi sudah 5 tahun bertugas di sini. Yaitu Jadi lumayan lama juga Pak ya. lumayan lama, sudah 5 tahun. Jadi kalau boleh dikatakan tuh siswa yang diluluskan sudah 4 angkatan sudah. Siap Pak. Kita bisa mulai Pak. Silakan. Baik Pak, pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Bapak Misran dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan di Lima Etika atau pendidikan moral Pak?
ya sebagai pimpinan lembaga pasti beragam kasus yang dihadapi itu. Banyak kasus tapi saling bertentangan dengan dilema etika. Kasus yang salah satunya dengan yang lain kadang-kadang berbeda ya, agar tidak ada kesalahan dalam pengambilan keputusan, kita mengidentifikasi mana kasus itu yang tersebut dengan memahami masing-masing. Nah, untuk memahami itu perlu berkomunikasi dengan pihak-pihak yang terlibat. Umpamanya ada bermasalah dengan lingkungan sekolah, dengan masalah anak, jadi dikomunikasikan. Jadi yang penting ada komunikasi dengan pihak yang bersentuhan dengan permasalahan itu untuk mengambil keputusan nanti. Itu aja. Lanjut ke Pak ke Ya. pertanyaan yang kedua. Silakan. Bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama dalam kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama benar ataupun sama-sama mengandung nilai kebajikan? Kalau untuk yang dilema etika, mempertimbangkan kedua hal yang sama benar tersebut, faktor apa dan pihak mana, apakah kepentingan perorangan atau orang banyak, jadi mengandung nilai kebenaran dan kesetiaan, adil, belas kasihan, ataukah berdampak untuk saat ini atau seterusnya, itu yang jadi bahan pertimbangan. Pak, kita lanjut. Pertanyaan ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini di sekolah? Memang untuk mengambil keputusan itu salah satunya nalar untuk memilih kebenarannya itu yang paling kecil mudaratnya dan besar manfaatnya, itu pertimbangannya itu. Jadi kepentingannya yang pertama yang diutamakan adalah kepentingan untuk peserta didik. Lanjut Pak ke pertanyaan keempat. Ya. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam keputusan pada kasus-kasus di 5 EPK? Dalam pengambilan keputusan yang perlu dilakukan adalah menyederhanakan permasalahan. Jadi jangan mengembang permasalahannya itu, dipersempit, jangan dikait-kaitkan dengan jadi kadang melebar permasalahannya itu, mengkerucut. Jadi fokus pada hal apa yang akan kita putuskan gitu. Pertanyaan kelima Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di 5 EPK? Yang mungkin tidak dapat menerima sepenuhnya akan yang kada bisa menerima hasil keputusan itu akan diusahakan untuk memberikan pemahaman agar orang itu bisa menerima keputusan dengan ikhlas. Karena ada perbedaan, berbeda harapan, berbeda keinginannya. Nah itu jadi ada dua blok, ada yang setuju, ada yang kada setuju, jadi ya bagi yang kada setuju ya kita beri pengertian aja bahwa karena keputusan itu bersama harus disepakati, harus ditaati keputusan itu aja. Berarti sebuah tantangan ya Pak ya, Memang keputusan ya. untuk sebuah keputusan itu memang ada sisi lain yang kada setuju kayak itu. Nah, itu memberikan pemahaman, memberikan alasan supaya sama-sama bisa menjalankan sebuah keputusan itu aja. Lanjut ke pertanyaan ke-6, apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus di 5 EPK? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, serta bentuk serta prosedurnya ini bagaimana Pak? Itu memang ada jadwal, tapi begitu ada masalah, ada kendala, langsung ditanggapi, langsung rembuk aja, artinya dalam sesuai kondisi. Jadi begitu ada ketemu
dirembukan, diselesaikan masalah itu supaya kondisi sekolah tetap kondusif gitu ya. Berarti ditindaklanjuti Ditindaklanjuti langsung gitu ya. secara langsung. Pertanyaan yang ketiga Pak, seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus di rumah ITK? Yang sangat membantu itu komunikasi yang sangat baik kami terjalin dengan semua warga sekolah, terutama dengan Dewan Guru. Komunikasi yang baik itu akan memberikan pemahaman dalam pengambilan keputusan. Jadi akan mempermudah dan membantu dalam mengambil keputusan. Jadi komunikasi kuncinya komunikasi. Apapun dapat dikomunikasikan. Berarti saya garis bawahi ya Pak, komunikasi intinya ya Pak ya. Komunikasi intinya komunikasi. Siap. Baik Bapak, yang pertanyaan terakhir, dari semua yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan di 5 ITK? Yang pertama, kita mengidentifikasi jenis masalah, kemudian kalau bisa segera dilakukan tindakan penyelesaian dengan pertimbangan yang paling kecil mudaratnya dan paling banyak manfaatnya, sehingga tidak merugikan bagi semua warga sekolah. Ya, terima kasih Pak atas waktunya. Saya semakin paham bagaimana saya bisa menerapkan pengalaman Bapak di sekolah ini, sehingga saya bisa nanti apabila saya sebagai pemimpin, saya bisa mengambil keputusan yang bijaksana juga Pak. Terima kasih Pak atas waktunya. Sama-sama. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada